Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fauzia dari kelas SF212A. Izin menjelaskan mengenai materi hubungan struktur kimia farmasi, kimia fisika dengan aktivitas biologis obat. Mengapa sifat fisika kimia penting terhadap aktivitas biologis obat? Sifat-sifat kimia fisika merupakan dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat karena sifat kimia fisika memegang peranan penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat, sehingga didapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Sifat fisika kimia ini juga akan berkaitan erat dengan pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul-molekul obat harus melalui bermacam-macam membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam cairan luar dan dalam sel serta bioproses. Di sini, sifat kimia dan fisika berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat sehingga kadar obat pada waktu tertentu mencapai reseptor dalam jumlah cukup besar. Faktor-faktor fisika kimia yang mempengaruhi aktivitas biologis obat. Yang pertama ada ionisasi. Obat dalam bentuk tidak terionisasi, contohnya adalah fenobarbital. Sebagian besar obat yang bersifat asam atau basa lemah berbentuk tidak terionisasi, dapat memberikan efek biologis. Hal ini memungkinkan bila kerja obat terjadi di membran sel atau di dalam sel. Pada obat yang bersifat asam lemah, dengan meningkatnya pH suatu ionisasi bertambah besar, bentuk faktor ionisasi bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah, dan aktivitas biologis semakin menurun. Ada obat yang bersifat basa lemah dengan meningkatnya pH sifat ionisasi bertambah kecil, bentuk ionisasi bertambah besar, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin besar. Akibatnya membutuhkan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin tinggi dan aktivitas biologis semakin meningkat. Obat yang aktif dalam bentuk ion, seperti sulfonamida. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasi meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion senyawa, obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga peristiwa senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologi di luar sel. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan ion logam karena mengandung atom yang bersifat donor seperti N, S, dan O. Berikut ini adalah pembentukan kelat antara ligan eta dan ion logam. Berikutnya adalah potensial redox. Potensial redox adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Pengaruh potensial redox tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Sedangkan reaksi pada sel hidup merupakan reaksi yang serentak, termasuk oksidasi ion dan ion. Ada yang bersifat reversibel, ada pula yang bersifat irreversibel. Berikutnya adalah tegangan permukaan. Surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan
dapat menurunkan tegangan permukaan. Struktur surfaktan terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian bersifat hidrofilik atau polar dan bagian lipofilik atau non-polar, sehingga dikatakan surfaktan bersifat antifilik. Berikut ini adalah gambaran orientasi asam oleat pada masa pada fase uap, fase air, dan fase minyak. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.